La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi fi fi'alihi wa nu'ati jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala wahdaniyatihi wa kamalihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shallallahu wa sallamuhu alaihi. Allahumma fashalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kali ini, khatib berpesan kepada hadirin dan terkhususnya kepada diri khatib pribadi agar marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Arbab Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, dengan cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, inayah yang sampai saat ini Allah masih melimpahkannya dalam kehidupan kita semua, sehingga mudah-mudahan dengan rasa syukur kita sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum, mudah-mudahan senantiasa Allah tambah nikmat demi nikmat dalam hidup kita hingga akhirnya meninggalkan dunia dengan penuh nikmat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam untuk kita hadirat kehariman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini kita masih berada di ayam tasyrik, yang mana di antara kita banyak yang melaksanakan amal ibadah terbaik pada hari-hari ini, yaitu iraqatid dam, menyembelih hewan kurban. Maka mudah-mudahan ibadah kita, kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi motivasi senantiasa kita bisa beramal dengan lebih baik. Karena Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'amuha wa in qallat. Amal yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, kebaikan yang paling dicintai oleh Allah adalah ad-du'amuha, yang konsisten, yang istiqomah, yang terus-menerus dikerjakan, wa in qallat, walaupun sedikit. Maka sebagaimana kita di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka senantiasa mari kita teruskan, kita istiqomahkan dan kita lanjutkan, sehingga mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari banyaknya amal yang bisa kita istiqomahkan, paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, pahala, keistimewaan, kemuliaan, keagungan, dan manfaat yang didapatkan oleh kita bukan hanya di dunia. Al-Quran itu ketika di dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita semua punya masalah, kita semua punya problem, kita semua punya hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, maka solusinya, jalan keluarnya, penerangnya adalah Al-Quran. Karena Allah janjikan hudal linnas, petunjuk, jalan keluar, pelita dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Di dunia dia menjadi petunjuk, kemudian di alam
kubur, dia menjadi penyelamat dan penghalang kita daripada azab kubur. Sebagaimana dalam hadis yang sudah dikatakan, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunji min adzabil qabr. Al-Quran itu akan menjadi penghalang, menjadi penyelamat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, penyelamat daripada azab kubur. Bahkan bukan hanya di alam kubur, bahkan nanti di yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah, senantiasa bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di yaumil qiyamah akan mencari sahabatnya, akan mencari orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu bercengkrama dengan Al-Quran setiap hari. Syafi'an li ashabih, menjadi syafaat bagi sahibnya, menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Maka rugi, serugi-ruginya keistimewaan Al-Quran dalam hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini selalu menyertai kita di dunia, di alam kubur, di yaumil qiyamah. Maka mari kita lanjutkan, kita istiqamahkan, kita teruskan. Bahkan Al-Quran ini ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Karena barang siapa yang membaca Al-Quran, yang mahir baca Al-Quran, kata Rasul, al-mahir bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Yang pandai baca Al-Quran, yang mahir baca Al-Quran, yang baik baca Al-Qurannya, ma'a safaratil kiramil bararah. Mereka sejajar dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan barang siapa yang membaca terbata-bata, masih belajar, kata Rasul apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata wa huwa 'alai syaklahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, ada kesulitan, payah dia baca Al-Qur'an, lahu ajran, dapat 2 pahala. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau yang mahir sejajar dengan malaikat, yang terbata-bata dapat 2 pahala, yang diam mendengarkan pun dapat kucuran rahmat. Sebagaimana kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, diam dan dengarkan, niscaya engkau semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami sampaikan agar senantiasa kita istiqamah untuk membaca Al-Qur'an, karena rugi serugi-ruginya barang siapa yang jauh daripada Al-Qur'an, rugi di dunia, rugi di alam kubur, dan rugi di yaumil qiyamah wal iazubillah. Kemudian yang kedua yang bisa kita istiqomah dan kita lanjutkan adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wabil khusus dengan ibadah kurban, yaitu kita memberikan bantuan kepada orang lain. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma pernah melihat seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang terbaik di dalam Islam?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imuna at-ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Amal terbaik di dalam Islam adalah memberikan makan kepada orang lain dan kemudian mengucapkan salam kepada yang kita kenal dan yang tidak kalian kenal. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita berkurban dan berkorban dalam ibadah kali ini, kita memberikan kepada orang lain, maka mari kita lanjutkan, kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita berikan makan kepada orang lain, kita keluarkan harta-harta terbaik kita untuk membantu orang lain. Karena kata Rasul, ada peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bih." Tidak termasuk golongan kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Maka sebagaimana kita sudah mengeluarkan harta kita di jalan Allah untuk berkurban, kita keluarkan lagi senantiasa, kita infakkan, kita sedekahkan, kita bantu orang lain. Mudah-mudahan kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu urusan kita di dunia dan juga nanti di yaumil mahsyar dan juga di yaumil hisab, sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang kami sampaikan. Paling tidak ada 2 hal yang bisa kita istiqomahkan, senantiasa membaca Al-Quran dan senantiasa mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan
kita semua tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وأن صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal wa fi kulli hal. Hamdan mustamiran ala ta'aqubi wat tawal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala jazil in'ami wal ifdal wa ashkuruhu azza wa jalla ala jami'i am syukran mutajaddidan fil ghuluwi wal asal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ayyuhal mu'minun inna taqwa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin was sabiqin wal lahiqin kama qala azza min qailin wa laqad wasanna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha fattaqullaha ibadallah fi sirri wa alan ala wa sallu wa sallimu ala man amara salatu wa salam alaihi faqala azza min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wajil anwar wa syafil